2021 Angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Vivin Hasri Wijayanti. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 Prodi Kimia dengan nomor peserta UKG 20169952957 dan nomor induk mahasiswa 200101922187004. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021 saya melaksanakan video praktik pembelajaran pada materi pemisahan campuran penjernihan air untuk kelas 10 di SMK PGRI Imlingi dengan menggunakan platform Google Meet dalam pembelajaran daring. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji atas video praktik pembelajaran saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Hari ini kita ketemu lagi karena masih daring sampai dengan tanggal 16 Agustus. Daerah kita masuk di PPKM level 3 otomatis sampai dengan tanggal 16 Agustus kita masih daring. Nah, anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran, ada baiknya berdoa dulu. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Lian, silahkan memimpin doa untuk teman-temannya. Untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya. Terima kasih, Lian. Nah, anak-anak, Ibu cek kehadiran dulu ya. Lian. Hadir, Bu. Lailatul. Hadir, Bu. Mailani. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Semua hadir ya? Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pemisahan campuran. Kalian tentunya masih ingat tentang pemisahan campuran. Nah, pada dasarnya materi yang ada di dunia ini terdiri dari banyak campuran. Nah, untuk memisahkannya perlu dipisahkan berdasarkan beberapa teknik. Nah, di pemisahan campuran ini ada dua teknik pemisahan campuran, yaitu pemisahan campuran secara fisika dan pemisahan campuran secara kimia. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pemisahan campuran secara fisika? Masih, Bu. Coba salah satu, silakan berikan beberapa teknik pemisahan secara fisika. Secara fisika, Ya, Novita, silakan. dengan filtrasi, evaporasi, sublimasi, distilasi, dan sentrifugasi. Terima kasih, Novita, bagus sekali. Jadi ada beberapa cara untuk memisahkan campuran seperti yang diutarakan Novita. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pemisahan campuran fisika, yaitu teknik filtrasi. Adakah bisa menyebutkan contoh-contoh filtrasi yang ada di rumah? Saya, Bu. Ya. Silakan. Kita menyaringkan, kita membuat santan, memisah air santan dengan ampas kelapa. Ya, betul sekali, Diva. Jadi kalau kita di rumah macam nyaring teh, memisahkan santan dari air kelapa, itu termasuk contoh pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari secara fisika. Contoh lainnya,
Selain yang dikemukakan Diva tadi, juga ada pemanfaatan pemisahan campuran secara fisika yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya untuk penjernihan air. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan praktikum dengan penuh rasa tanggung jawab, Pak didik mampu menganalisis pemisahan campuran dengan teknik filtrasi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mempraktekkan penjernihan air dengan menggunakan alat dan bahan sederhana dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktikum penjernihan air sederhana dengan rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, berdasarkan tujuan tersebut, teknik penilaian yang Ibu ambil untuk pembelajaran kita hari ini adalah ada 3, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini sikap sosial dan spiritual kalian dalam praktikum, kemudian penilaian keterampilan kalian dalam praktikum penjernihan air, penilaian pengetahuan ketika kalian mengerjakan soal evaluasi dan ulangan harian. Kita pelajari hari ini tentang filtrasi. Filtrasi ini merupakan metode pemisahan fisika yang dipakai dalam memisahkan antara cairan yang berupa larutan serta padatan berdasarkan ukuran partikelnya. Alat yang digunakan dalam filtrasi ini namanya adalah alat penyaring. Dalam proses filtrasi ini, penyaring ini akan menahan zat padat yang ukurannya lebih besar, kemudian meneruskan pelarut yang ukurannya lebih kecil. Anak-anak, kalian tahu indikator air bersih yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada 3 indikator. Air bersih secara biologi ini adalah air yang bebas dari kuman atau bibit penyakit. Kita bisa membersihkannya dengan cara mendidihkannya atau merebusnya dalam suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan air secara kimia ini terbebas dari zat-zat pencemar. Tentu saja kalau secara kimia dapat direaksikan dengan reaksi kimia. Sedangkan air berdasarkan sifat fisika berdasarkan dengan warna dan bau. Kalau fisika, tentunya air yang bersih adalah air yang tidak berwarna atau air yang jernih dan tidak berbau. Nah, anak-anak, kalau ada air kotor, bagaimana cara kita memisahkan air kotor itu agar bisa menjadi jernih atau tidak? Lihat artikel yang Ibu berikan berikut. Di sini ada artikel apa, anak-anak? Ada tulisan apa di situ? Krisis air. Krisis air. Selain itu, apalagi informasi yang dapat kalian peroleh? Menggunakan air kotor, Bu. Ya, juga menggunakan air kotor. Dari artikel yang kalian baca ini, silahkan tuliskan informasi di bawah artikel yang ada di LKPD. Kira-kira dari artikel yang kalian baca, identifikasi masalah apa yang dapat kalian kaitkan dengan penjernihan air dan pemisahan campuran? Silakan. Silakan, ya. Saya, Bu. Lian. Apakah air yang kotor tersebut bisa diubah menjadi air yang bersih, jadi bisa digunakan oleh warga? Ya, bagus sekali, Lian. Ada lagi? Saya, Bu. Bagaimana cara menjernihkan air yang kotor, Bu? Bagus sekali, Lailatul. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Lailatul lagi, silakan. Bagaimana urutan atau susunan bahan yang digunakan untuk penjernihan air? Ya, terima kasih. Bagus sekali, Lailatul. Identifikasi masalah yang sudah dikemukakan tadi. Apakah air yang kotor dapat diubah menjadi air jernih? Kemudian bagaimana cara menjernihkan air yang kotor? Dan bagaimana susunan dan urutan bahan agar lebih cepat menjernihkan air? Silahkan anak-anak untuk identifikasi masalah tadi, silahkan dituliskan pada lembar LKPD. Nah, anak-anak, kemarin kan Ibu sudah memberi tugas pada kalian untuk mencari alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menjernihkan air.
Nah, kalian juga sudah membaca literasi bagaimana cara-cara untuk menjernihkan air dengan alat dan bahan yang sederhana. Hari ini nanti kita lakukan praktikum sesuai alat dan bahan yang kalian cari kemarin. Silahkan rangkai, jadi dirangkai alat penjernihan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian kalau sudah, silahkan menuangkan air kotor yang akan dijernihkan ke dalam botol penjernih secara perlahan. Kemudian silahkan diamati apa yang terjadi. Silahkan ditulis di data pengamatan kondisi sampel sebelum filtrasi bagaimana tingkat kejernihan airnya. Kemudian kondisi sampel setelah filtrasi bagaimana tingkat kejernihan airnya. Mendokumentasikan kegiatan untuk digunakan dalam laporan yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, kalau sudah kalian melakukan praktikum, jangan lupa mengerjakan diskusi pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi yang pertama, dari gambar rancangan alat penjernihan sesuai dari rancangan kalian, silahkan digambar lagi di sini. Setelah itu, silahkan menjawab pertanyaan fungsi dari bahan-bahan yang digunakan dalam penjernihan air. Dan yang nomor 3 adalah pengertian dari filter dan residu. Nah, anak-anak, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan kesepakatan kalian kemarin, jadi dengan tetap menjaga prokes yang ada. Jadi jangan lupa tetap menggunakan masker dan jangan terlalu dekat dengan temannya. Silahkan untuk berkumpul dulu dengan teman satu kelompok. Kelompok 1 Lian dengan Novita. Ya, Bu. Ya. Kelompok 2 Lailatul dengan Melani. Hadir. Hadir. Ya. Kelompok 3 Diva dengan ya. Silakan diperlihatkan alat dan bahan yang kalian gunakan untuk menjernihkan air hari ini. Silakan ditunjukkan kelompok 1. Ibu, lalu kapas dan tisu, pasir, arang, air keruh, dan yang terakhir batu kecil. Ya. Terima kasih. Kelompok 2. Ini ada botol Ya. untuk alat pengeringannya, terus ini ada tisu dan Ya. kapas. Ini ada pasir, ini ada hijau, ini ada kerikil dan batu, ini ada arang, dan ini juga ada air yang keruh. Ya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Tisu dan kapas, Ya. arang, pasir, batu dan kerikil, hijau. Ya. Terima kasih Diva. Nah, anak sudah lengkap semuanya ya alat dan bahan yang digunakan? Sudah, Bu. Sudah. Silakan kalian memulai praktikum. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Jika nanti ada yang masih belum dipahami, silakan bertanya kepada Ibu. Silakan dimulai untuk praktikum. Jangan lupa gunakan sarung tangan dalam mengambil bahan, karena walaupun bahan ini aman, tapi tetap saja bahan ini adalah bahan kimia kalau di laboratorium. Jadi kalian tetap menggunakan aturan keselamatan kerja. Kelompok 2. Sudah mulai memasukkan bahan? Jangan lupa untuk mendokumentasikan alat penjernih yang sudah kalian rancang, didokumentasikan dulu sebagai dokumentasi untuk laporan kegiatan. Ya, bagus sekali kelompok 1. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya dalam praktikum atau keterampilan hands on activity. Kelompok 1. Ya. Hampir selesai Bu perancangan Oke. Baik. Silakan dilanjutkan kelompok 1, bagus sekali.
3, Diva dengan Ega. Silakan dimasukkan bahan-bahan yang digunakan sesuai rancangan kalian. Sudah, Bu. Ya, aku silakan dilanjutkan kembali. Kelompok 2, Ya Bu, ini masih proses. jangan lupa difotokan dulu. Ya, kasih. Kalian kelompok 1 sudah mulai hampir selesai untuk rancangan. Bagus sekali setelah ya. Mulai filtrasi. Sudah difotokan alat rancangan bahannya? Sudah, Bu. Sudah. Silakan dimulai untuk filtrasinya. Silakan dituang air kotornya. Jangan lupa di zoom ya. Ya. Silakan diatur agar kelihatan zoomnya ketika meneteskan. Oke. Silakan dituangkan perlahan-lahan. Ya. Sudah menetes ya itu ya? Ya. Silakan dilanjutkan kelompok 1, bagus sekali. Ya, Bu. Kelompok Lailatul kelompok 2. Sudah? Bagaimana? Sudah mulai filtrasi. Oke. Sudah dituangkan? Sudah Bu. Sudah. Jangan lupa untuk di-zoom-kan ya. Dan jangan lupa dokumentasikan hasilnya nanti. Silakan dilanjutkan. Kita ke kelompok 3, Diva dengan Ega, bagaimana? Bagaimana Diva dengan Ega? Sudah mulai filtrasi? Oke, silakan. Ya, bagus sekali kelompok 2. Ya, silakan dilanjutkan kelompok 2. Silakan memulai untuk menuangkan larutan yang kotor ke dalam alat penjernihnya. Oke, bagus sekali kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Filtrasi kedua, Bu. Oke, baik, lanjutkan untuk filtrasi kedua sampai didapatkan air yang jernih. Bagus sekali. Apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Tidak. Untuk yang sudah menyelesaikan praktikum, nanti silahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel pengamatan. Jadi jangan lupa menuliskan data pengamatan praktikum sebelum filtrasi dan sesudah filtrasi. Bagaimana kondisi airnya? Bagaimana Lailatul dengan Melani? Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Sudah, oke. Silakan jangan lupa menuliskan hasil pengamatan ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Filtrasi terakhir, Bu. Oh iya, silakan dilanjutkan. Jangan lupa tulis data pengamatannya. Kelompok 3 Diva. Sudah selesai kah? Sudah, silakan catat hasil pengamatannya. Jangan lupa fotokan dokumentasinya ya. Nah, anak-anak,
Kalau kalian sudah menyelesaikan praktik, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Apakah kelompok 1 sudah? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok Sudah. dua sudah Bagaimana? selesai. Ya. Terima kasih. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah. Silakan kalian untuk ke layar utama. Nah, anak-anak, karena waktu sudah selesai, kalian juga sudah menyelesaikan praktikum dan sudah mengerjakan menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel. Silakan 1 dari 3 kelompok ini untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Saya, Bu. Oh ya, kelompok 1 silahkan. Saya mempresentasikan hasil praktek saya dengan susunan alat. Yang paling bawah kapas, hijau, lalu pasir, arang, hijau lagi, batu, dan paling atas adalah kapas atau tisu. Oke. Dan Misalnya bisa ditunjukkan kelompok 1. Ya, terima kasih. Kemudian hasilnya bagaimana? hasil kondisi sampel sebelum filtrasi, kondisi air masih sangat keruh. Ya, Kondisi sampel setelah filtrasi pertama, air masih sedikit keruh, masih ada kotoran yang ya, terbentuk. Filtrasi kedua, air sudah mulai bening, ya, dan filtrasi ketiga, air sudah bersih. ya. Terima kasih kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok lainnya? Apakah ada yang berbeda dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Saya, Bu. Ya, Lailatul kelompok 2 silahkan. Tadi untuk hasil filtrasi dari saya itu hasilnya jernih semua, Bu. Jernih semua. Untuk filtrasi pertama, filtrasi kedua itu jernih. Susunan alatnya itu yang paling bawah saya pakai kapas, terus hijau, kerikil, batu, pasir, arang, dan yang atas sendiri saya pakai tisu lagi. Ya, terima kasih Lailatul. Ada perbedaan di sini antara kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada juga perbedaan? Ini adalah tentang kapas, hijau, tisu, kerikil kecil, pasir, kerikil besar, arang. Ya. Terima kasih kelompok 3. Apakah ada yang ditanyakan dari ketiga kelompok ini? Mungkin masih ada yang belum dipahami. Kenapa penyaringannya Ya, di kelompok saya sampai harus 3 kali? oh, iya. Oke. Kenapa penyaringan di kelompok 1 3 kali baru kelihatan jernih, sedangkan di kelompok 2 tadi penyaringan kedua sudah jernih ya? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Lailatul silakan. Mungkin dalam pencuciannya bahan-bahannya itu tidak bersih, belum bersih, itu, Bu. Oh ya, ya. Mungkin apa itu untuk bahan-bahannya itu urutan apa ada yang kebanyakan atau sedikit cuma untuk bahannya. Iya. Bagus Lailatul karena komposisi bahan ya, komposisi bahan yang kurang tepat. Oke. Jadi itu ya kelompok 1 tadi Novita yang ditanyakan. Sudah paham ya? Bagaimana Novita, sudah paham? Sudah, Bu? Sudah. Oke, anak-anak silahkan kita lanjut ke pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan siapa yang menjawab ini? Saya, Bu. Ya. Bagaimana? Fungsi arang penyerapan bau dan warna terdapat dalam air. Ya.
kerikil, bahan penyaring dan membantu reaksi oksigen. Ya, Pasir untuk menahan endapan lumpur. ya, Ijuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. ya. Kapas Lagi. menyaring kotoran halus dalam air. Tisu menyaring kotoran halus dalam air. Ya. Bagus sekali kelompok 3, Diva. Apa ada jawaban lain selain jawabannya Diva? Mungkin ada alternatif jawaban lain ataukah sama? Bagaimana anak-anak? Sama, Bu. Sama. Oke. Saya Bu. Ya. Ya, silakan jawab Novita. Untuk filtrat, filtrat adalah cairan yang menembus kertas saring. Sedangkan Ya. residu adalah zat yang tertinggal dalam kertas saring. Ya. Bagus sekali Novita. Oh, bagaimana? Apakah sama dengan jawabannya Nota? Sama, Bu. Nah, anak-anak, dari praktikum yang kalian kerjakan tadi, kesimpulan apa yang kalian dapatkan hari ini? Silahkan salah satu untuk menyimpulkan. Saya Bu. Ya, silakan. Penjernihan air sebagai salah satu contoh manfaat pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Ya, Untuk membuat ya, alat bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Tadi ya, Melani. Untuk membuat alat perjernihan air sederhana, kita membutuhkan beberapa bahan, yaitu arang, kapas, pasir, kerikil, ijuk, tisu yang dapat mudah kita dapatkan. Sudah, Bu. Bagus sekali ya. Bagus sekali anak-anak. Untuk manfaat dari teknik filtrasi ini untuk penjernihan air. Kemudian alat dan bahan sederhana yang dapat digunakan untuk menjernihkan air. Contohnya apa saja? Ya, Arang, kerikil, pasir, ijuk, kapas, dan tisu. ya, bagus sekali Lian. Kemudian dalam menjernihkan air itu ada namanya filtrat dan residu. Filtrat ini adalah cairan hasil dari filtrasi, sedangkan residu adalah padatan atau ampas yang tertumpuk di penyaring. Baik anak-anak, ini kira-kira adakah kesulitan yang kalian hadapi ketika kalian melakukan praktikum penjernihan air? ada Bu. Ya, silakan Diva. Apa? Tentukan komposisi bahan yang pas Bu. Oke. Ya, terima kasih Diva. Menentukan komposisi bahan yang pas atau yang sesuai dalam menjernihkan air. Betul sekali Diva. Apalagi yang lain? Ada lagi? Ada, Bu. Kesulitan apa yang kita temukan? Ya, lihat. Kendala jaringan, Bu. Jadi sempat terputus-putus. Iya. Kendala jaringan atau sinyal yang buruk ya. Jadi karena pembelajaran daring terjadi beberapa kali, ada beberapa yang keluar masuk Google Meet. Tidak apa-apa ya. Nah, anak-anak, setelah kita pelajari hari ini, berarti untuk bab pertama, pemisahan campuran sudah selesai. Jadi, jangan lupa mengerjakan evaluasi halaman 17 dan 18, dikerjakan di buku tulis, kemudian bisa nanti dikumpulkan di e-learning ataupun di WhatsApp group minggu depan. Kita gunakan waktu kita untuk ulangan harian bab. Kita juga akan bertemu di Google Meet untuk materi lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Nah, anak-anak, dengan kondisi masih daring, sementara karena masih daring, masih PPKM level 3, kita masih menunggu informasi selanjutnya, kapan adanya tatap muka di kelas. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan prokes, tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tetap harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin ada yang masih belum dipahami?
Tidak ada, Bu. Sudah paham ya? Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 untuk hari ini, sebelum saya akhiri, silahkan Lian memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Lian. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Tetap harus bermotivasi untuk belajar ya. Nah, akhir kata, ada kurang lebihnya Bu Vivin minta maaf untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah melaksanakan praktikum walaupun harus dalam kondisi daring. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.